Hai, saya Tezar. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar bersama. Sudah siap belajar? Let's go! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10 OTP. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kelangkaan, dan pada hari ini kita akan membahas tentang strategi mengatasi kelangkaan sumber daya dan masalah pokok ekonomi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang strategi mengatasi kelangkaan sumber daya. Terdapat dua cara dalam mengatasi kelangkaan sumber daya. Yang pertama itu menyusun skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang menyusun skala prioritas kebutuhan. Apa sih skala prioritas kebutuhan itu? Nah, skala prioritas kebutuhan itu adalah daftar berbagai macam kebutuhan berdasarkan kepentingan, terus dari yang paling penting, mendesak, terus dapat ditunda sepenuhnya hingga tidak perlu dipenuhi. Jadi simpelnya itu skala prioritas kebutuhan adalah susunan kebutuhan mana dulu yang harus kita penuhi, gitu ya, mulai dari yang paling penting sampai yang tidak paling penting. Nah, ini perlu kita lakukan supaya dalam memenuhi kebutuhan ini kita dapat memenuhinya secara jelas, gitu, mana yang paling penting, mana yang tidak penting. Nah, ini harus kita buat kayak gitu. Terus selanjutnya, nah ini hal yang harus diperhatikan dalam menyusun skala prioritas. Yang pertama, tingkat urgensi. Tingkat urgensi itu apa? Tingkat urgensi itu seberapa penting kebutuhan ini harus kita penuhi. Misalkan kebutuhan akan bahan pangan atau makan dalam satu hari, misalkan kita makan sebanyak 3 kali. Nah, jika kita tidak makan, maka akibatnya akan terjadi kelaparan. Kalau misalkan kita kelaparan, nanti akan sakit. Kalau sakit akan mungkin paling parahnya kita akan meninggal, kayak gitu. Nah, makanya kebutuhan akan bahan pangan itu juga sangat penting. Makanya ini masuk ke dalam skala prioritas kita, karena tingkat urgensinya adalah sangat penting, sangat tinggi, gitu. Yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Artinya kebutuhan yang dibutuhkan pada saat itu saja, maka harus didahulukan. Misalkan kita lagi sakit, tapi di waktu bersamaan kita harus pergi ke sekolah. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita berobat atau tetap pergi ke sekolah? Nah, karena pada hari itu kita lagi sakit, maka kita harus berobat terlebih dahulu daripada kita harus berangkat ke sekolah, gitu. Karena ini sangat penting untuk kita lakukan supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, gitu ya. Nah, yang ketiga, pertimbangan masa depan. Misalkan kita dihadapi antara harus konsumtif atau kita harus menabung. Nah, maka kita harus memilih menabung. Karena apa? Karena menabung ini efeknya bisa jangka panjang atau berpengaruh terhadap masa depan kita, gitu. Kalau misalkan kita konsumtif, maka uang yang kita punya itu akan habis pada hari itu juga. Sedangkan kalau misalnya kita tabung, maka di waktu yang akan datang itu sangat berguna untuk kita, gitu. Makanya pertimbangan akan masa depan juga penting sebagai hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun skala prioritas. Yang keempat, kemampuan diri. Setiap manusia tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan yang mana gaji kita jika dikumpulkan itu hanya cukup untuk membeli motor saja, maka ya udah, kemampuan kita hanya untuk membeli motor, ya udah kita beli motor aja, nggak usah beli mobil, kayak gitu. Jadi kita harus tahu diri kemampuan kita ini di mana. Karena kalau misalkan kita melampaui kemampuan yang kita punya, maka skala prioritas kita atau kebutuhan kita akan hancur, akan tidak tersusun dengan baik, kayak gitu.
Nah, yang kedua, berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, ini ada beberapa usaha yang harus kita lakukan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien, serta menggali yang belum terangkat. Nah, misalkan saya ambil contoh pohon kelapa. Pohon kelapa itu mulai dari buahnya, daunnya, batangnya, akarnya itu semua terpakai. Artinya apa? Kita harus memanfaatkan sumber daya alam ini secara efektif. Gitu. Jangan membuang-buang sumber daya alam, karena imbasnya adalah untuk manusia-manusia yang akan datang, ya, masyarakat-masyarakat yang akan datang, itu supaya mereka juga dapat merasakan sumber daya alam yang kita rasakan pada saat ini. Makanya kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara efektif dan efisien. Juga kita harus menggali yang belum terangkat. Misalkan selama ini kita hanya mengandalkan tenaga listrik. Kita bisa juga mengandalkan tenaga matahari, tenaga angin, dan lain-lain. Gitu. Nah, yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini juga penting untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Kalau misalkan manusianya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keterampilan untuk mengolah sumber daya, maka sumber dayanya tidak akan diolah secara baik. Misalkan manusianya untuk mengolah sebuah pohon, nggak memiliki kemampuan, maka dari pohon itu tidak akan bisa menjadi kertas, tidak akan bisa menjadi bangku, meja, dan lain-lain kalau manusia tidak memiliki kemampuan. Makanya ini sangat penting, misalkan mengadakan kursus menjahit atau kursus membuat otomotif, mesin, dan lain-lain, itu juga sangat penting, termasuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, mengolah dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Misalkan kita melihat pembuatan bangku nih trennya sangat tinggi, maka kita harus memberikan modal untuk membuat bangku. Itu supaya apa? Supaya modalnya ini dapat tersalurkan dengan baik. Itu nggak disia-siakan. Jadi kita harus tahu nih produksi apa yang sedang baik, maka kita harus modalkan. Itu supaya apa? Supaya modalnya ini tersalurkan dengan baik, supaya nanti diolahnya juga jadi produk yang baik juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah pokok ekonomi. Biasanya masalah pokok ekonomi ini muncul akibat terbatasnya sumber daya yang tersedia, sedangkan kebutuhan manusia ini terus meningkat, maka terjadilah yang namanya masalah pokok ekonomi. Nah, manusia ini harus mencari solusinya. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi masalah pokok ekonomi. Yang pertama, menurut aliran klasik. Yang kedua, menurut aliran modern. Yang pertama kita akan membahas masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik. Nah, ini menurut aliran klasik ada 3 aspek yang harus dikelola. Yang pertama, masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Masalah produksi itu kenapa harus kita perhatikan? Karena kita harus tahu produsen dihadapi untuk memproduksi barang apa kira-kira yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya kita harus tahu produksinya, kita harus memproduksi apa yang tepat. Yang kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi juga kadang masalah distribusi ini dijadikan sebagai masalah karena kita tidak tahu nih, misalkan kita membeli barang di Shopee, misalkan kita nggak tahu karena tidak ada ketepatan waktu kapan barangnya ini sampai, di jam berapa, di hari apa, kita nggak tahu, hanya diberikan estimasi selama misalkan 2 hari atau seminggu, kita nggak tahu kapan barangnya datang. Makanya masalah distribusi ini diangkat sebagai sebuah permasalahan karena adanya ketidakpastian kapan barang itu sampai kepada kita. Yang ketiga adalah masalah konsumsi. Kenapa konsumsi dijadikan sebuah masalah? Karena produsen itu
tidak tepat dalam memproduksi barang yang mereka miliki. Misalkan dalam hal ini, misalkan produksi sirup, ya misalkan di bulan puasa produksi sirup itu sebanyak 1.000 botol. Nah, perusahaan berusaha memproduksi jumlah yang sama di bulan berikutnya. Itu padahal harga sirup ini akan laku keras jika hanya dijual di bulan puasa saja. Gitu. Maka tidak tepat sasarannya jika kita harus memproduksi dengan jumlah yang sama. Maka kita harus tahu nih produksi barang yang kita produksi ini tepat atau tidak untuk dikonsumsi. Nah, ini masalah ekonomi menurut aliran modern. Ada 3 juga sama. Yang pertama, barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Jadi itu juga sama dengan yang sebelumnya, yang aliran klasik. Ya, sama juga. Yang pertama, barang apa yang diproduksi, kita harus tahu barang apa yang kita produksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Nah, ini berbeda nih. Nomor 2, bagaimana cara memproduksinya. Apakah kita memproduksinya ini menggunakan alat-alat yang modern, alat-alat yang penuh dengan teknologi yang canggih, atau menggunakan alat-alat yang jadul. Karena cara kita memproduksi juga bisa mengetahui seberapa berkualitas produksi produk yang kita buat. Yang ketiga, untuk siapa barang. Nah, ini juga sama. Jadi kita harus tepat sasaran juga dalam memproduksi sebuah barang. Kayak gitu. Oke, cukup sekian dulu pertemuan pada hari ini. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan via Google Classroom atau komen, atau juga bisa via WhatsApp saya. Tuh, nanti jika ada pertanyaan, kita diskusikan bersama. Sekian dulu pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.